Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, muslimin dan muslimat, kali ini kita akan membicarakan peranan istri pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah dalam membantu tugas-tugas suaminya sebagai Rasulullah SAW. Adapun peranan Siti Khadijah adalah sebagai berikut. Siti Khadijah kenal benar akan jiwa pribadi serta akhlak suaminya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sejak dari kecil hingga dewasa, dan kemudian menjadi suaminya yang tidak puas, bahkan tidak suka kepada sifat-sifat adat istiadat dari kaumnya dalam menyembah dan mendewakan patung-patung dan berhala. Demikian juga ia sangat benci kepada kegemaran kaumnya yang berjudi dan minum khamar, serta melakukan perbuatan-perbuatan di luar perikemanusiaan, seperti membunuh bayi perempuan hidup-hidup karena malu dan takut miskin. 2. Siti Khadijah memberi suaminya kesempatan dan keleluasaan yang sebesar-besarnya untuk memasuki kehidupan berpikir dan alam nafsani, untuk mencari hakikat yang benar dan mutlak. Suaminya diberi dorongan semangat agar terus mencari hakikat yang benar dan mutlak itu, dengan tidak dibebani persoalan rumah tangga. Untuk membantu melancarkan perdagangannya, itu diurus sendiri oleh Siti Khadijah. Dan ketika suaminya bertafakur atau bertahanus di Gua Hira, disediakannya perbekalan untuk tinggal selama beberapa hari dalam melakukan tahannuts, mencari hakikat yang benar itu. Peranan ketiga, ketika Muhammad SAW dalam keraguan dan kebimbangan untuk menghadapi kejadian-kejadian yang dilihatnya dalam tidurnya, dalam hal ini adalah mimpi yang benar, Siti Khadijah sebagai istri yang setia meyakinkan suaminya bahwa dengan akhlaknya yang mulia itu dan tidak pernah berdusta atau menyakiti orang lain, mustahil ia akan diganggu atau digoda oleh jin dan syaitan. Keempat, ketika Nabi Muhammad SAW dalam kegelisahan dan kebingungan setelah menerima wahyu yang pertama, Siti Khadijah menghibur dan meyakinkan hati suaminya bahwa suaminya akan menjadi nabi dan akan mengangkat derajat kaumnya dari lembah kehinaan dan kesesatan ke derajat kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Kemudian setelah hilang keraguan dan kecemasan suaminya, pergilah ia ke Waraqah bin Naufal dan menceritakan perihal yang dialami suaminya. Dan oleh Waraqah ditegaskan berdasarkan pengetahuannya dalam kitab Injil yang dipelajarinya bahwa Muhammad SAW itu akan menjadi nabi. Kelima, ketika suaminya menerima wahyu yang kedua berisi perintah untuk menyuruh mulai bekerja dan berjuang menyerahkan agama Allah dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid, Siti Khadijah adalah orang yang pertama-tama yang percaya bahwa suaminya adalah Rasulullah, utusan Allah, dan kemudian ia menyatakan keislamannya tanpa ragu-ragu dan bimbang sedikit pun. Peranan Siti Khadijah sebagai istri dan wanita pilihan ini memang telah ditetapkan oleh Allah dalam qadarnya, adalah sangat besar sekali dalam usaha suaminya untuk menyeru dan mengajak kaumnya kepada agama tauhid dan meninggalkan agama berhala dan adat istiadat jahiliyah. Karena itulah Khadijah sebagai istri mempunyai peran yang besar terhadap tugas-tugas kerasulan atau tugas-tugas sebagai nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tugas dari Nabi Muhammad SAW? Menurut riwayat, selama lebih kurang 2,5 tahun lamanya sesudah menerima wahyu yang pertama, barulah Rasulullah menerima wahyu yang kedua. Dikala menunggu-nunggu datangnya wahyu yang kedua itu, Rasulullah diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus.
Malahan hampir saja beliau berputus asa. Akan tetapi ditetapkanlah hatinya dan beliau terus bertahanut sebagaimana biasa di Gua Hira. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Beliau menengadah, tampaklah olehnya malaikat Jibril alaihissalam, sehingga beliau menggigil ketakutan dan segera pulang ke rumah. Kemudian minta kepada Siti Khadijah supaya menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itu datanglah Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau, yang artinya adalah, hai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, jauhilah perbuatan maksiat. Janganlah kamu memberi karena hendak memperoleh yang lebih banyak, dan hendaklah kamu bersabar untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Ayat tersebut adalah surat Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah sudah apa yang harus beliau kerjakan dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak untuk manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sekutu baginya. Inilah permulaan perintah berjuang menyiarkan agama Allah kepada seluruh umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Sesudah Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua ini, yang menjelaskan tugas atas dirinya, mulailah beliau secara sembunyi-sembunyi menyeru keluarganya yang tinggal dalam satu rumah dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat, seorang demi seorang, agar mereka meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Maka yang mula-mula iman kepadanya selain istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah, adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Allah, disusul oleh putra pamannya yang masih amat muda, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah, budak beliau yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Setelah itu lalu beliau mengajak atau menyeru kepada Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat karib beliau yang telah lama bergaul, dan Abu Bakar ini segera beriman dan memeluk agama Islam. Dengan perantaran Abu Bakar, banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abi Walqam, Fatimah binti Khattab, yaitu adiknya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, serta suaminya Sa'id bin Zaid al-Addawi, dan beberapa orang penduduk Mekah lainnya dari kafilah Quraisy. Mereka itu diberi gelar as-sabiqunal awwalun, artinya orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama memeluk agama Islam. Mereka ini dapat gemblengan dan pelajaran tentang agama Islam oleh Rasul sendiri di tempat yang tersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam kota Mekah. Kemudian mulailah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwatul afrad, yaitu mengajak masuk Islam seorang demi seorang secara diam-diam, sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain. Kemudian sesudah itu turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Hijr ayat 94, yang berbunyi, yang artinya, maka jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan secara sembunyi-sembunyi itu.
Maka mulailah Nabi Muhammad SAW menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Pertama kali seruan atau dakwah yang bersifat umum itu beliau tujukan kepada keramatnya sendiri, lalu kepada penduduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan, hartawan, atau hamba sahaya. Kemudian kepada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Muhammad SAW dan agama barunya yaitu Islam yang dibawanya menjadi perhatian dan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat kota Mekah. Pada mulanya mereka menganggap gerakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan dan bertahan hidup hanya sebentar saja. Oleh karena itu sikap mereka terhadap Nabi acuh tak acuh dan mereka membiarkannya. Gerakan Nabi Muhammad SAW itu semakin meluas dan pengikut-pengikutnya bertambah banyak, dan seruan Nabi Muhammad SAW semakin tegas dan lantang. Beliau juga mulai mengecam agama berhala kaumnya dengan mencela sembahan mereka serta membodohkan pula nenek-nenek moyang mereka yang menyembah berhala-berhala itu. Setelah demikian, apa reaksi orang Quraisy? Ketika orang-orang Quraisy melihat gerakan Islam serta mendengar bahwa mereka dengan nenek moyang mereka itu dibodoh-bodohkan dan berhala-berhala mereka itu dihina-hina, bangkitlah kemarahan mereka dan mulailah mereka melancarkan permusuhan terhadap Nabi dan pengikut-pengikutnya. Banyaklah pengikut-pengikut Nabi yang kena siksa di luar peri kemanusiaan, terutama sekali pengikut dari golongan rendah, misalnya hamba sahaya. Terhadap Nabi sendiri mereka tidak berani melakukan gangguan fisik karena beliau masih dilindungi oleh paman beliau yaitu Abu Thalib, dan di samping itu beliau adalah keturunan Bani Hashim yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat Quraisy sehingga beliau disegani. Pada suatu ketika datanglah beberapa pemuka-pemuka Quraisy menemui Abu Thalib, meminta agar dia menghentikan segala kegiatan Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan Islam dan jangan mengecam agama mereka yaitu agama berhala mereka serta menghina nenek moyang mereka. Tuntutan mereka ini ditolak secara baik oleh Abu Thalib. Setelah mereka melihat perutusan ini tidak memberikan hasil, maka datanglah kepada mereka, kepada Abu Thalib, untuk menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu, dan mereka mengajukan pilihan kepadanya, yaitu menghentikan ucapan-ucapan Nabi SAW atau mereka sendiri yang akan melakukannya. Setelah Abu Thalib mendengar ketegasan dari utusan ini, timbullah rasa kekhawatirannya akan terjadinya perpecahan dan permusuhan kaumnya. Namun tak sampai hati juga ia melarang keponakannya itu. Akhirnya dipanggilnya Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku dijumpai oleh pemimpin-pemimpin kaummu. Mereka mengatakan kepadaku supaya aku mencegah kamu melakukan penyiaran Islam dan tidak mencela agama serta nenek moyang mereka. Maka jagalah diriku dan dirimu. Janganlah aku dibebani dengan sesuatu perkara yang di luar kesanggupanku." Mendengar ucapan itu, Nabi Muhammad SAW mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Beliau berkata dengan tegas, "Demi Allah, wahai paman, sekiranya mereka letakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku dengan maksud agar aku tinggalkan pekerjaan ini, menyeru mereka kepada agama Allah hingga ia tersiar di muka bumi ini, atau aku akan binasa karenanya, namun aku tidak akan menghentikan pekerjaan ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nabi Muhammad SAW berpaling seraya menangis. Ketika berpaling hendak pergi itu, Abu Thalib memanggilnya. "Menghadaplah kemari, wahai anakku." Nabi kembali menghadap, berkata pamannya, "Pergilah dan katakanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu karena sesuatu alasan apapun selama-lamanya." Demikianlah tekad dan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi seterusnya.
walaupun pemuka-pemuka Quraisy berkali-kali membujuknya. Dalam pada itu, beliau menginsafi pula kekompakan orang-orang Quraisy menghadapi beliau. Oleh karena itu, beliau mengingatkan Bani Hashim dan Bani Muthalib agar tetap memelihara semangat setia keluarga, bahwa bila mana salah seorang dari mereka teraniaya, maka seluruh keluarga, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, haruslah bangkit serentak membelanya. Peringatan Abu Talib ini disambut mereka dengan sungguh-sungguh, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin. Antara lain ialah: pertama, persaingan berebut kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy sudah sejak lama terdapat golongan-golongan atau keluarga besar atau kabilah-kabilah besar yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Bila tunduk kepada Muhammad, menurut pendapat mereka, sama saja dengan tunduk atau menyerahkan pimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad, yaitu Bani Abdul Muthalib. Mereka tak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Kedua, ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa oleh Islam bagi orang Quraisy yang memandang diri mereka itu lebih mulia dan tinggi dari golongan bangsa Arab yang lainnya. Sedangkan agama Islam memandang manusia itu sama haknya dan martabatnya, tidak berbeda antara hamba sahaya maupun tuannya, serta orang yang kulit putih maupun kulit hitam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 13, yaitu: sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dengan alasan ini, orang Quraisy menjadi enggan untuk masuk Islam, yang menurut anggapan mereka akan menurunkan martabat diri mereka dan merugikan kedudukan mereka. Sebab ketiga, yaitu taklid atau taat secara membabi buta kepada adat istiadat nenek moyang mereka, di mana dalam adat istiadat nenek moyang mereka itu termasuk kepercayaan-kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan yang mereka dapati dari leluhur mereka atau nenek moyang mereka. Itu mereka terima dan pegang teguh secara membabi buta, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran ayat 104 dalam surat Al-Maidah, yang artinya, cukuplah bagi kami apa yang telah kami terima dari nenek moyang kami. Demikian jawab mereka. Alasan mereka kira-kira mereka sudah merasa cukup dengan adat istiadat nenek moyang yang mereka pegang teguh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.